Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Ega Grinasi Payung dengan NIM C0C01905. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Kas adalah komponen aktiva yang paling aktif dan sangat mempengaruhi setiap transaksi yang terjadi, tidak hanya terbatas. Kas dibagi menjadi dua, yaitu kas kecil dan kas besar. Kas kecil dipakai untuk pengeluaran dan sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Sedangkan kas besar dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran dengan jumlah yang besar dan biasanya uang tunai kas besar disimpan di dalam berkas. Setara kas menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2009 nomor 28 dalam SAK ETAP ialah investasi jangka pendek dan sangat liquid dan dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Yang tidak termasuk dalam kas dan setara kas baik menurut akuntansi dan perpajakan. Yang pertama ada deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan. Yang kedua ada perangko dan materai. Yang ketiga kasbon atau uang muka. Yang keempat cek mundur atau cek kosong. Konsep pembukuan tabungan, Pasal 1 angka 26 Undang-Undang KUP menyebutkan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Klasifikasi investasi pada efek tertentu. Menurut IAI tahun 2009 nomor 43 dalam SAK ETAP, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Klasifikasi investasi pada efek tertentu terbagi menjadi dua, yaitu ada efek utang dan efek ekuitas. Investasi pada efek utang memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity, yang kedua diperdagangkan atau trading, yang ketiga tersedia untuk dijual atau available for sale. Di efek ekuitas terdapat 2 jenis, yaitu pertama aset lancar, kelompok investasi ekuitas yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Yang kedua ada aset tidak lancar, kelompok investasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal pada perusahaan lain. Perubahan kelompok investasi. Yang pertama, efek dari kelompok trading laba rugi yang belum terrealisasikan pada tanggal ditransfer telah tercatat sebagai penghasilan tidak boleh dihapus. Yang kedua, efek ke kelompok trading laba rugi yang belum terrealisasikan pada tanggal pemindahan diakui sebagai penghasilan pada saat tersebut. Yang ketiga, efek utang ke kelompok available for sale dari held to maturity, laba rugi yang belum terrealisasikan diakui dalam kelompok ekuitas secara terpisah pada tanggal pemindahan kelompok. Yang keempat ada efek utang dari kelompok available for sale dari held to maturity, laba rugi yang belum terrealisasikan pada tanggal transfer harus tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas secara terpisah namun harus diamortisasi selama masa manfaat efek dengan cara yang konsisten dengan amortisasi premi dan diskonto. Perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek dan utang. Menurut IAI dalam SAK ETAP tahun 2009 nomor 49 sampai 51, entitas menjanjikan dengan neraca yang asetnya menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang atau classified balance sheet, yang harus melaporkan semua efek trading dalam kelompok aset lancar. Untuk pengungkapan efek utang dalam kelompok AFS dan HTM, informasi tentang jatuh tempo harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahun terakhir
yang disajikan. Dapat dikelompokkan menjadi 4 waktu. Yang pertama kurang dari 1 tahun, yang kedua antara 1 sampai 5 tahun, yang ketiga antara 1 sampai 10 tahun, yang keempat lebih dari 10 tahun. Baiklah, sekian dari penjelasan materi saya pada hari ini. Kurang lebih saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih.